Marilah kita bersama-sama membaca dan memperhatikan bagian dari firman Tuhan yang terambil dari kitab Injil Markus. Markus pasal yang ke-16. Markus pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Markus pasal yang ke-16, Markus pasal 16, ayatnya yang ke-14 sampai ayat yang ke-20. Demikian dinyatakan dalam firman Tuhan. Akhirnya, ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencoba ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang selalu rindu untuk mendengar firman-Nya, menyimpan dan mencoba melakukan dalam kehidupan nyata ini. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pemilihan umum putaran pertama yang sudah berlangsung itu membawa banyak cerita dan menyisakan banyak kisah dan cerita di dalam pemilu itu. Salah satu kisah dan cerita dari pemilu ini, saudara, adalah terjadi atas diri seorang pendeta yang di kotanya. Pendeta ini begitu mengebu-ngebu untuk menjadi calon legislatif atau caleg dari salah satu partai yang dianutnya. Saudara, ketika pendeta ini berbicara satu dengan lain dari hati ke hati dengan saya, pendeta ini mengatakan bahwa dia sudah sangat mantap untuk menjadi caleg. Dan dia mengatakan bahwa saya ini mencalegkan diri karena saya ditugasi oleh partai. Dan atas nama partai saya ini ikut menjadi caleg. Dan saudara-saudara, pendeta ini menjadi caleg dalam caleg jadi, yaitu caleg nomor 3. Sebab kejadian pemilu sebelumnya di kotanya itu 5 orang dari partainya bisa masuk. Jadi ketika dia dicalonkan di caleg nomor 3, dia yakin dan sungguh yakin bahwa dia akan masuk menjadi legislatif. Nah, saudara-saudara, untuk itu dia menyiapkan diri. Dia menyiapkan dana yang tidak sedikit, dia memiliki mobil pribadi, dan mobil pribadi ini dijual untuk ikut mencaleg itu.
Lalu dia melakukan usaha kampanye, dia menyampaikan ke semua orang dengan membagi-bagikan kaos yang dibelinya, dan dia lakukan itu. Dan dia berkorban juga saudara-saudara karena mobil yang ditumpanginya, betulan mobil gereja, itu karena dia caleg, maka pada suatu hari dilempari batu. Saudara. Dan ini semua adalah hal yang dialaminya. Dan ketika kembali bertemu dia mengatakan saya tetap mantap menjadi caleg. Dan inilah risiko menjadi caleg. Atas nama partai dan atas perintah partai saya akan melakukan itu. Dan dia juga sudah bertemu dengan majelis yang mempersoalkan kecalekan itu. Dan dia juga mengatur bagaimana pensiunnya untuk bisa dipercepat dan sebagainya. Dan pemilu akhirnya berjalan, saudara. Tapi apa yang terjadi ketika pemilu itu selesai, rupanya partai yang ada yang dimilikinya, yang diikutinya itu hanya mendapatkan 2 kursi untuk bisa masuk. Dan dia adalah caleg nomor 3. Dengan demikian, saudara, orang ini, pendeta ini tidak masuk dalam caleg atau legislatif yang ada itu. Yang terjadi, dia kecewa berat. Yang terjadi, dia sudah habis-habisan. Yang terjadi, dia tidak lagi mendapatkan yang dicita-citakan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa maksud dari kisah yang saya ceritakan? Yang saya maksudkan dalam cerita yang saya maksudkan ini, saudara, adalah suatu yang luar biasa yang terjadi atas diri pendeta ini, saudara. Pendeta ini, saudara, ketika dia mengatasnamakan partai, ketika dia mendapatkan perintah dari partai, ketika dia mengatakan bahwa partai menghendaki dia, maka dia terjun total dan siap total untuk menghadapi semuanya. Dan untuk mendapatkan tempat di legislatif yang terjadi itu. Kenapa begitu hebat, saudara? Saudara, kalau kita memperhatikan demikian, kita tentu harusnya melihat bahwa suatu itu bisa sungguh-sungguh berbeda. Karena saudara-saudara, di dalam kenaikan Tuhan ke surga, di saat Tuhan naik ke surga, Tuhan pun memberikan perintah kepada para murid-muridnya. Tuhan memberikan perintah, Tuhan memberikan, dan atas nama Tuhan, Tuhan mengatakan hendaklah setiap murid-murid Tuhan itu melakukan apa yang Tuhan mau untuk dia lakukan. Berarti saudara-saudara, Tuhan mengatasnamakan dirinya, memerintahkan para murid untuk sungguh-sungguh hidup sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi saudara-saudara, yang seringkali menjadi perenungan dan saya renungkan adalah, kenapa seringkali perintah Tuhan kalah dengan perintah partai? Kenapa orang yang diperintahkan oleh partainya mempersiapkan diri luar biasa, mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh, tetapi orang yang diperintahkan Tuhan, orang yang diberi perintah oleh Tuhan, itu justru tidak melakukan perintah itu dengan sungguh-sungguh. Seharusnya kalau Tuhan yang memerintah, saudara, bukankah kita akan melakukan lebih daripada kita melakukan perintah partai sebagaimana yang dilakukan oleh pendeta tadi? Jikalau Tuhan yang memerintahkan, bukankah seharusnya dia jauh lebih siap untuk menghadapi atau melaksanakan perintah itu lebih dari sekedar partai yang memerintahkannya? Tetapi kenyataannya, saudara-saudara, seringkali tidak. Dan inilah yang seringkali dinyatakan dalam kehidupan, termasuk di dalam Markus 16 ayat 14 sampai 20 yang kita baca tadi. Di sana dikisahkan dan diceritakan bagaimana Tuhan Yesus menghadapi para muridnya. Ketika para murid itu ada di dalam keraguan-raguan, ketika para murid itu ada dalam kebebalan dan ketidakpercayaan, dikatakan dalam kitab Markus bahwa Tuhan datang kepada mereka. Dan sebelum Tuhan naik ke sorga, Tuhan mengingatkan para muridnya dengan perintah yang dinyatakannya.
Tuhan mengatakan pada murid-muridnya agar para murid itu melakukan tugas yang bukan dari partai, tapi tugas dari Tuhan yang dikehendaki supaya murid-muridnya melakukannya. Dan tugas ini, saudara, dijabarkan dalam pembacaan kita yang pertama, dikatakan tugas yang utama adalah memberitakan Injil keselamatan. Ketika Tuhan naik ke surga, Tuhan mengatakan, lakukan itu, beritakanlah itu. Injil kerajaan surga itu, agar banyak orang mengenal dan mendapatkan kasih dan keselamatan dari Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, dinyatakan bahwa orang-orang yang ikut Tuhan, Tuhan mengingatkan supaya orang itu melayani Tuhan. Orang itu melayani sesama. Orang itu hidup kepada Tuhan, bersama Tuhan, dan hidup bersama dengan manusia. Dan saudara-saudara, dari dua perintah ini, Tuhan memberikan tanda-tanda bagi orang itu. Orang yang ikut Tuhan akan mampu mengusir setan. Orang-orang yang ikut Tuhan akan mampu memiliki bahasa yang baru. Orang yang memiliki Tuhan akan mampu memegang ular. Orang yang memiliki Tuhan akan mampu minum racun. Orang yang mengikut Tuhan akan mampu menyembuhkan. Nah, saudara-saudara, mungkin kita perlu memperhatikan bagian dari bagian, supaya kita tidak terjebak dalam pemahaman yang sempit bahwa kita bisa minum racun dan kita akan segera mendapatkan keselamatan. Bukan itu. Tapi mari kita mencoba memperhatikan apa yang Tuhan perintahkan ini. Perintah Tuhan kepada setiap murid-muridnya, kepada saudara dan saya. Supaya saudara dan saya yang pertama mengabarkan Injil. Saudara, seringkali saudara-saudara di dalam kehidupan ini, kita tidak berani mengabarkan Injil. Seringkali kita tidak berani menceritakan mengenai Tuhan Yesus kepada orang lain. Seringkali kita ini dengan segala dalih tidak berani menyampaikan pada teman-teman kita bahwa Tuhan Yesus mau menolong saudara. Dan saudara-saudara, memang semua itu menjadikan perkara yang tidak dikehendaki Tuhan. Tapi Tuhan menghendaki agar perkabaran Injil itu dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, saudara-saudara, memang dengan perkataan kita, memang dengan kata-kata kita. Tapi yang kedua, itu harusnya kita juga nyatakan melalui kehidupan kita, perbuatan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, diceritakan di akhir Perang Dunia Kedua di Eropa, itu ada peristiwa yang luar biasa. Setelah Perang Dunia Kedua ini terjadi, saudara, orang-orang di Eropa itu semua ada di dalam krisis yang luar biasa. Kemiskinan melanda Eropa pada Perang Dunia Kedua itu. Dan suatu ketika, saudara-saudara, seorang tentara yang baru pulang dari medan perang itu melihat di kota London, salah satu kota di sana, tentang melihat situasi yang ada. Dan dia bertemu dengan seorang anak kecil yang pada waktu itu berjalan di tengah-tengah kedinginan malam. Dan anak kecil ini, saudara-saudara, kemudian melihat di etalase sebuah toko makanan. Dia melihat sebuah donat yang baru saja masak, yang baru saja matang. Dan anak kecil ini menempelkan wajahnya ke kaca di sana. Dia menempelkan wajahnya dengan keinginan yang luar biasa untuk mendapatkan donat itu, saudara. Nah, saudara, tentara ini melihat dan hatinya terenyuh. Kemudian saudara, dia mengatakan bahwa kalau itu yang saya yang mengalaminya, apa yang terjadi? Maka saudara, dia mengambil uangnya yang dia miliki, dia masuk ke toko makanan itu, dan dia membelikan beberapa buah donat. Diberikannya itu kemudian dibawa keluar dan diberikan kepada anak itu. Ketika anak itu melihat tentara ini memberikan donatnya, anak ini termangu-mangu dan anak ini mengatakan, apa betul ini buat saya? Lalu si tentara itu mengatakan, iya, karena saya tahu
kamu lapar. Saya tahu kamu membutuhkan. Dan saya mampu untuk melakukan sesuatu bagi kamu. Lalu donat itu diberikan, saudara. Lalu tentara ini meninggalkan tempat itu. Tapi apa yang terjadi, saudara? Diceritakan dalam kisah ini bahwa anak kecil ini kemudian memegangi jubah pakaian tebal, pakaian musim dingin dari tentara itu. Dan anak kecil itu menarik. Lalu tentara ini menengok dia dan mengatakan, apa yang kau lakukan? Lalu anak kecil ini mengatakan, Tuhan, apakah Tuhan ini Tuhan Yesus? Oh saudara, tentara ini kaget dan tentara ini mengatakan, kenapa kamu mengatakan demikian? Sebab yang saya dengar bahwa Tuhan Yesus peduli terhadap orang lain. Tuhan Yesus peduli terhadap anak-anak. Tuhan Yesus peduli terhadap orang-orang miskin seperti kami. Saudara, kisah ini dicantumkan sebagai satu kisah akibat perang, di mana perang itu tidak selalu membawa kehancuran. Tapi akibat dari perang ini, saudara, seorang yang memiliki empati sebagai seorang Kristen, dia bisa menunjukkan pada orang lain, kepada orang lain di sekitarnya, Yesus Tuhan yang muncul dalam kehidupannya. Saudara, mungkin kita tidak bisa menyampaikan firman Tuhan secara kata-kata. Mungkin kita sulit menyampaikan firman Tuhan secara kata-kata. Tapi sebenarnya saudara, dua hal itu tetap dikehendaki oleh Tuhan. Supaya saudara menyampaikan pada orang-orang di sekitar saudara bahwa Yesus Tuhan mau menolong saudara. Dan yang kedua, perbuatan hidup saudara sungguh-sungguh menjadikan contoh untuk saudara bisa menyampaikan di dalam kehidupan ini. Saudara, apakah kita sudah melakukan perkabaran Injil ini di dalam setiap pekerjaan kita? Sebagai orang-orang yang hidup dalam kehidupan ini, apa kita sudah menampakkan itu? Yang kedua, saudara, Tuhan memberikan perintah kepada kita untuk melayani satu dengan yang lain. Tuhan memerintahkan kita untuk kita melayani orang lain untuk dan demi dan guna kepentingan Tuhan sendiri. Saudara, seharusnya tugas pelayanan yang Tuhan perintahkan itu seharusnya menjadi kehormatan bagi setiap kita yang menerima. Ketika saudara dan saya diperintahkan untuk melayani, seharusnya ini merupakan kehormatan dan ini juga merupakan kesempatan di mana kita bisa membalas segala kebaikan Tuhan. Dalam pujian NKB 85, saudara, dikatakan pujian demikian, ku berikan bagimu tubuhku dan darahku. Tapi apa yang kau berikan kepadaku? Sebenarnya kita bisa melihat bahwa pelayanan yang Tuhan berikan itu seharusnya merupakan satu kesempatan, satu kehormatan. Supaya saudara bisa untuk melayani Tuhan dengan baik. Misalnya saudara, kita dijadikan majelis, diminta jadi majelis. Kalau kita majelis yang baik, oh itu adalah tugas pelayanan yang luar biasa. Banyak orang diminta untuk menjadi majelis, gak mau saudara. Dan jawabnya selalu, ya hal yang biasanya mesti ketawa dulu. Ya. Tidak pernah langsung merengut, tidak pernah. Kalau diminta jadi majelis, Bapak, Ibu, kami sudah menggumulkan dalam doa, sudah mendoakan dalam majelis. Kami melihat dan kami mencoba melihat, Bapak, Ibu, kami minta untuk jadi majelis. Biasanya jawabannya apa? Nomor 1 mesti nguyusik, ketawa dulu. Minta jadi majelis, lalu iya, terima kasih ya, terima kasih untuk kepercayaan majelis dan jemaat. Tapi maaf ya, saya sibuk ini, saudara. Jadi saudara, kadang-kadang kita melihat pekerjaan majelis itu beban. Kadang-kadang kita melihat pekerjaan majelis itu wah susah. Kita senang kalau kita turun, senangnya enggak karuan. Kita bilang, wah bebas dari tugas. Saudaraku,
apakah kita tidak salah menafsirkan perintah Tuhan? Di Magelang, saudara, ada seorang ibu yang luar biasa. Dia hidupnya baik luar biasa. Dia kepingin jadi majelis. Dia menyatakan kepada pendeta, waktu itu saya kayak pendeta konsulen. Dia bilang, Pak Adi, saya mau jadi majelis. Saya pengen jadi majelis. Saya sungguh-sungguh ingin jadi majelis. Dan dilihat dari kehidupannya, tidak ada cacatnya orang ini. Tapi apa yang terjadi, saudara? Suaminya punya simpenan. Suaminya punya istri kedua. Dan salah satu syarat majelis, hal itu tidak memenuhi syarat. Ibu ini dengan menangis di hadapan pendeta dan Tuhan, mengatakan saya pengen. Tapi dia tidak bisa. Saudara, apakah bukan luar biasa seorang yang dipilih dalam kehidupan ini menjadi pelayan Tuhan, jadi majelis gereja. Tapi seringkali kita melihat itu bukan anugerah, itu bukan kehormatan, itu bukan kesempatan. Tapi seringkali kita melihat itu sebagai beban di dalam hidup kita. Apa kita tidak salah? Saudara, kalau saudara dipilih dalam pelayanan sebagai guru sekolah minggu, itu luar biasa kalau saudara guru sekolah minggu yang baik. Sebab saudara membuat dasar iman bagi anak-anak yang besok akan menjadi generasi penerus, yang besok mungkin akan muncul sebagai pendeta-pendeta. Dan saudara memberikan kesempatan untuk mendidik, memberikan dasar iman kepada anak itu. Luar biasa pelayanan sebagai guru sekolah minggu, saudara. Kalau kita baik. Tapi seringkali kita melihat itu juga sebagai beban. Kadang-kadang kita melihat saudara sebagai guru Kristen, oh luar biasa. Dia bisa mengajar, dia bisa mengarahkan iman, dia bisa memberikan contoh kehidupan iman. Luar biasa pelayanan sebagai guru yang bisa berkiprah di dua bidang jasmani dan rohani sekaligus. Tapi seringkali itu tidak kita lihat sebagai karunia yang Tuhan berikan. Ketika kita berkunjung, jadi perkunjungan ibu-ibu yang besuk, apakah bukan itu juga anugerah Tuhan dalam pelayanan? Tapi banyak kadang-kadang kita ngomel, kita kurang sejahtera sedikit ngomel, kita kurang ini sedikit ngomel, kata-kata kita kadang-kadang nyelekit sana nyelekit sini. Kenapa harus kita lakukan semua? Terimalah itu sebagai anugerah, kesempatan kita bisa mengunjungi orang lain, bukan dikunjungi. Cara alangkah indahnya kalau kita bisa mengunjungi dan tidak dikunjungi, bukan? Karena kalau kita dikunjungi mungkin kita bermasalah dengan sakit penyakit, dengan segala keberadaan dan sebagainya. Itulah pelayanan. Dan Tuhan mengatakan bagi orang yang melayani, Tuhan mengingatkan apa tanda-tanda dari orang percaya yang ditinggalkan Tuhan menurut Markus ini. Dia akan mampu mengusir setan. Saudara, mengusir setan itu bukan seperti acara TV, memburu setan. Bukan. Mengusir setan itu melawan setan, saudara. Ya. Dan ini yang harusnya kita lihat. Harusnya saudara dan saya sebagai orang percaya itu mengusir setan. Kita mampu. Tidak usah kita bilang, oh di sana ada setan lalu kita usir. Oh, nama Tuhan pergi. Bukan. Setan itu macam-macam, saudara-saudara. Salah satu setan yang harus kita usir. Itu setan yang namanya setan ngantuk, saudara-saudara. Nah ini setan ngantuk ini biasanya kalau di gereja paling banyak. Ya, biasanya setan ngantuk ini, wah kalau kita nyanyi semangat. Tapi yang aneh itu begitu pendeta khotbah. Pendeta mulai khotbah, setan ngantuknya datang. Dan hebatnya orang Kristen apa? Setan ngantuk yang berkuasa ini hebatnya apa? Terus berlanjut. Nanti kalau amin, lah itu baru melek, saudara. Begitu khotbahnya selesai, amin gitu. Wah, ya. Nggak ada dan saya belum pernah sebagai pendeta lihat jemaat yang ngantuknya kebablasan, belum pernah, saudara. Sampai kebaktian selesai mesti ngantuk, mesti tidur, nggak pernah. Hebatnya orang Kristen gitu, mulai khotbah langsung ngantuk, begitu selesai melek, amin, melek. Ini tentunya setan ngantuk yang harus dilawan, saudara.
Orang Kristen bisa melawan, mengusir setan. Tidak usah saudara menengking, tidak usah saudara mengusir dalam artian, oh rumah ini ada setannya, usir. Tidak usah. Itu bagian pendeta, silahkan. Tapi bagian kita mengusir setan itu cukup dengan mengusir setan kantuk yang selalu mengganggu kita dalam ibadah. Dan itu iblis selalu lakukan. Setan yang lain apa? Setan medit, saudara-saudara. Yang namanya setan medit. Oh, ini juga banyak, saudara ya. Jemaat cerita, waduh saya ini, Pak, saya ke Amerika. Oh ya, bro, waduh saya habis. Ini kalau dijumlah kira-kira ya 30 juta habis. Hah? 30 juta ngudulan tok? Iya, wah hebatnya. Kebetulan saudara, kebetulan gereja punya rencana mau bangun. Ayo saudara nyumbang, saudara membantu. Begitu dengar bantu nyumbang langsung mukanya tarik sut. Wah, Pak, pas orang di duit gitu. Loh, lah barusan dari Amerika 30 juta. Iya, Pak, tapi sekarang ya duitnya baru entek loh. Itu setan medit, saudara-saudara ya. Dan banyak orang Kristen juga punya setan medit ini. Ya, kalau buat dolan, buat sendiri, wah luar biasa. Tapi begitu buat Tuhan, tarik, sud. Sorry ya, pas randi duit. Nanti kalau betul nggak punya duit, nah rasain, saudara. Kadang-kadang kita ini, itu yang harus kita lawan. Usir setan-setan itu. Juga setan mutungan, saudara-saudara. Setan mutungan itu juga ada dalam hidup kita. Kesenggol sidik mutung. Aku sengit, aku ngopo ngomong gereja. Loh kenapa kok? Lah ya piye aku mlaku sandalku dincot. Lah ya mungkin ndak sengaja ya toh. Tapi aku piye sandal anyar tugel. Aja ngasih aku gereja ngene. Jangan cara. Ndelok pendetane ngono ya. Bagusnya ngono bagus tapi jelei ngono aku ya galah. Ya jangan gitu, saudara. Ini setan mutungan, setan-setannya banyak. Lawan mereka, saudara. Orang tanda orang Kristen adalah mampu untuk mengusir setan. Jangan kita dikuasai oleh setan, tapi kita ini menguasai setan. Yang kedua, dikatakan tanda orang percaya itu adalah bahasa baru, saudara. Bahasa baru itu jangan kita tafsirkan bahasa roh, saudara. Jangan kita tafsirkan bahasa lidah yang kita nggak tahu. Kadang-kadang bala. Bukan itu, saudara. Tapi bahasa baru yang dimaksudkan dalam firman Tuhan itu adalah bahasa kita, kata-kata kita yang baik. Itu bahasa baru. Kata-kata yang nggak nyelekit. Kata-kata yang menyukakan hati orang lain. Kata-kata yang bisa memberikan air yang sejuk kepada orang lain. Kata-kata yang bisa memberikan penghiburan. Ini bahasa yang lain, bahasa yang benar, bahasa yang baru. Dan ini tandanya bagi orang percaya. Orang percaya akan mengeluarkan, akan menampakkan bahasa-bahasa yang baru. Bukan bahasa yang ini. Lalu dikatakan dia akan mampu memegang ular. Saudara, mungkin kita akan mengatakan, oh kita akan pegang ular dan bisa kena Tuhan kita. Bukan, ular adalah lambang dari si jahat. Kalau dikatakan orang percaya itu mampu memegang ular, artinya dia mampu memegang kejahatan. Dalam arti kata lain, dia mampu menguasai si jahat, bukan dikuasai si jahat. Dia mampu menguasai si jahat, bukan dikuasai oleh si jahat. Ini pernyataan dari firman Tuhan, saudara. Lalu yang berikutnya, orang percaya itu mampu minum racun dan dia tidak celaka. Hati-hati saudara-saudara. Jangan nanti saudara pulang lalu saudara ambil baygon diminum. Wah itu out dari peredaran saudara. Bukan itu. Apa yang dimaksudkan minum racun dan saudara tidak akan alami. Saudara, orang yang pengikut Tuhan tidak akan mungkin dijahati oleh orang lain. Artinya saudara-saudara, dia tidak mungkin diguna-guna oleh orang lain. Kalau toh dia dibuat yang tidak benar, dia diberi racun, dia diberi makanan yang ada guna-gunanya. Jikalau dia memiliki iman yang sungguh, dia tidak akan kena. Di dalam PA kemarin katakan mengenai gendam. Orang dipukul kemudian memberikan semuanya. Secara firman Tuhan mengatakan jikalau dia berada bersama Tuhan, dia tidak akan
mendapatkan itu. Lalu salah seorang majelis, Pak Bambang bilang, Pak Adi coba Pak Adi digendam. Loh, ini malah ya. Ini saya bilang, oh ya golek perkara nek ini ya. Ya kita ndak boleh lalu kita tak jajal ya. Terus saudara ikut, saya tak ikut uji nyali. Ndak boleh, saudara, bukan itu. Tapi kalau saudara orang Kristen, saudara diguna-gunai, saudara memiliki iman, saudara tidak akan kena. Tapi kalau saudara jajal-jajal, ya saudara silakan. Oh minum racun enggak apa-apa, minum baygon. Lah ya jangan bilang pada saya. Saudara akan out dari peredaran, itu jelas. Tapi kalau tuh orang lain melakukan pada saudara, saudara akan mampu menghadapinya. Dan yang terakhir katakan orang percaya akan memiliki tanda dapat menyembuhkan orang lain. Saudara, itu yang dinyatakan dalam firman Tuhan. Dalam ayat yang kita baca tadi, dalam Injil, dalam kitab Yakobus katakan, doa orang yang benar, bila sungguh-sungguh dinaikkan dengan keyakinan, maka dia akan memiliki kuasa yang luar biasa. Yang penting adalah saudara benar atau tidak di hadapan Tuhan. Jikalau saudara benar di hadapan Tuhan, saudara memiliki kuasa untuk melakukan semuanya. Saudaraku, inilah perintah Tuhan. Supaya saudara sungguh-sungguh menyampaikan firman ini dalam pemasyuran Injil kepada orang lain. Dan layanilah seorang akan yang lain. Dua perkara ini Tuhan peringatkan, lakukan. Saudara, kalau pendeta dalam contoh saya, demi dan untuk perintah partai, melakukan semua dengan mati-matian. Hari ini Tuhan mengatakan pada saudara, saya lebih dari partai. Saya memerintahkan engkau untuk mengabarkan Injil dan melayani dengan segala apa yang kamu bisa. Amin.